Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 mengerjakan tugas mata kuliah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Indra Setia SMSI yang telah memberikan tugas dan memberikan waktu kami untuk mengerjakannya. Topik yang kami pilih dalam penelitian ini yaitu penelitian mengenai stres dan motivasi bagi pelaku UMKM. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok ini. Oke, yang pertama ada saya pribadi, yaitu Muhammad Rafi Fadilah dengan NPM 2440169. Saya Ervan Farhansyah dengan NPM 244010086. Saya Muhammad Apriliansyah dengan NPM 2440198. Dan saya Muhammad Rifai Maulana dengan NPM 244010101. Yang pertama, latar belakang masalah. UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM tidak hanya signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, akan tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Tingginya tingkat stres yang dialami oleh pelaku UMKM dapat mempengaruhi perilaku kerja, kualitas pengambilan keputusan, serta hubungan sosial dengan pelanggan dan mitra usaha. Lalu, di sisi lain, motivasi menjadi faktor penting yang dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan, berinovasi, dan mengembangkan usahanya di tengah tekanan yang ada. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara stres kerja dan motivasi dalam konteks UMKM sangat relevan untuk dikaji, terutama dalam perspektif perilaku organisasi dan kepemimpinan. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana stres memengaruhi motivasi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Lalu ada tujuan penelitian. Kesatu, untuk memahami pengaruh stres dan motivasi untuk berjalannya UMKM. Kedua, untuk menganalisis pengaruh stres dan motivasi terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Ketiga, untuk melihat penyebab munculnya stres dan motivasi bagi UMKM. Subjek penelitiannya, kita berkunjung ke toko mebel, Jember Aluminium, rumah makan Padang, Carita Kopi, dan kantin Unpas. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, stres. Apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami stres dalam menjalankan bisnis pekerjaan ini? Yang kedua, apa saja yang menyebabkan Bapak atau Ibu stres dalam menjalankan bisnis ini? Yang ketiga, bagaimana Bapak atau Ibu menanggapi stres tersebut dan bagaimana solusinya? Yang keempat, apa saja dampak yang Bapak atau Ibu alami jika mengalami stres dan apakah itu berpengaruh dalam perjalanan bisnis? Yang kelima, apa yang dilakukan Bapak, Ibu jika mengalami stres berkepanjangan dan belum mendapatkan solusinya? Terus motivasi. Yang pertama, apa motivasi Bapak atau Ibu untuk kita bertahan sampai sekarang di bisnis ini dalam suka ataupun duka? Yang kedua, mengapa Bapak atau Ibu menjadikan hal tersebut menjadi motivasi? Yang ketiga, bagaimana cara Bapak atau Ibu mengaplikasikan motivasi tersebut ke dalam bisnis? Yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan jika motivasi itu tidak lagi menjadi patokan untuk bertahan di bisnis ini? Yang kelima, apa dampak positif yang Bapak atau Ibu alami dengan adanya motivasi tersebut? Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu UMKM Jember Aluminium. Semua narasumber pernah mengalami stres meskipun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda. Seperti pemimpin mengalami stres karena tanggung jawab yang besar seperti konsumen, pengiriman, dan SDM. Sedangkan untuk karyawan mengalami stres karena kelelahan fisik dan tekanan kerja, tetapi ada juga karyawan yang tidak merasa stres terlalu berat karena merasa sudah terbiasa. Semua narasumber memiliki cara untuk mengatasi stres tersebut seperti mencari solusi, liburan, beristirahat, mendapat dukungan, serta ibadah.
Semua narasumber juga memiliki motivasi dalam bekerja. Seperti sang pemimpin, motivasi karena rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan karyawan. Untuk karyawan memiliki motivasi seperti karena kebutuhan keluarga, nilai keluarga serta tempat kerja yang nyaman dan saling membantu. Semua narasumber menyebutkan bahwa keluarga adalah motivasi yang paling utama dalam bekerja. Mereka menunjukkan motivasi tersebut dalam bentuk kerja keras dan rajin. Lalu ada yang kedua, yaitu kita wawancara di Cerita Coffee. Jadi semua narasumber yang pernah narasumber pernah mengalami stres yang berbeda-beda meskipun dengan penyebab yang berbeda-beda. Seperti pemimpin mengalami stres jika ada karyawan yang tidak sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Sedangkan karyawan keadaan sepi, pengunjung atau customer, dan sistem pemasaran. Semua narasumber juga memiliki cara untuk menangani stres tersebut seperti meningkatkan penjualan, mencari hal yang baru untuk menarik konsumen, berlibur, dan ada juga yang menjalaninya saja dengan cara dibawa enjoy. Semua narasumber memiliki motivasi dalam menjalankan pekerjaan seperti seorang pemimpin dengan motivasinya rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan para pegawainya. Karyawan pun memiliki motivasinya sendiri seperti bertahan di pekerjaan ini karena ingin mengembangkan skill yang sudah dimiliki sehingga nantinya dapat membangun bisnis sendiri dalam UMKM bisnis sendiri. Dalam UMKM Coffee Carita ini didasari dengan skill yang narasumber itu sendiri. Selanjutnya ada kantin Unpas Taman Sari. Semua narasumber yang diwawancarai seperti pegawai dan pemimpin pasti pernah mengalami stres. Stres yang dialami pemimpin ini yaitu Hopma yang mengatur jalannya kantin di wilayah Unpas Taman Sari ini lebih ke stres yang diakibatkan tanggung jawab atas pendapatan atau jalannya suatu usaha dan mengatur jalannya usaha. Kalau stres yang dialami oleh pegawai biasanya mengangkut hal keadaan yang terjadi di pekerjaan yang sedang dialami dan tidak seluas apa yang dirasakan pemimpin yang dimana pemimpin memiliki tanggung jawab lebih luas, tidak seperti pegawai yang hanya mengikuti perintah dan gajinya sudah terjamin. Namun ada juga pegawai yang stres diakibatkan oleh keadaan kondisi hidup. Cara menanggapi stres pemimpin itu lebih ke bagaimana cara mencari solusinya dari permasalahan perusahaan yang dialami dan kalau pegawai lebih ke pelarian sementara seperti main HP atau tidak dianggap serius karena beban tanggung jawabnya yang tidak besar. Dampak yang dialami pemimpin dan pegawai pun hampir mirip-mirip atau sejenis seperti ada yang jenuh dan depresi. Tetapi ada juga pegawai yang mengakui dirinya tidak mengalami dampak dari stres tersebut. Cara mengatasi stres narasumber pun beraneka ragam, ada yang berlibur atau jalan-jalan dan ada juga yang tetap berusaha untuk mencari solusi dari stres tersebut. Semua narasumber yang menjadi pegawai menjadikan kebutuhan ekonomi sebagai motivasi dalam suatu organisasi dalam naungan Unpas yang justru menjadikan pengalaman dan kemampuan sebagai motivasi yang diwanti-wanti akan berguna di masa depan. Untuk yang keempat yaitu rumah makan Padang. Semua narasumber pernah mengalami stres baik pemimpin maupun pegawai, meskipun dengan alasannya masing-masing. Seperti pemimpin mengatur karyawan agar menjalankan pekerjaan sesuai SOP dan mengatur bentrok jadwal libur. Sedangkan karyawan memiliki stres yang berbeda. Karyawan stres jika banyak makanan yang tersisa dan harus dibuang terlalu ramai pengunjung yang tidak tertangani. Akan tetapi, jika warungnya sepi pun stres karena tidak ada pemasukan. Semua narasumber pun memiliki caranya sendiri untuk menghadapi stres tersebut. Contohnya, sang pemimpin beristirahat sejenak di rumah tidak jauh berbeda dengan pemimpin karyawan. Karyawan pun
Jika mengalami stres dan capek dalam bekerja, mereka beristirahat di tempat kerja sejenak atau mengambil libur terlebih dahulu. Rata-rata narasumber yang diwawancarai memiliki motivasinya sendiri, akan tetapi tidak jauh berbeda. Pemimpin memiliki motivasi untuk menghidupi keluarga dan anak yang harus dibiayai pendidikannya. Sedangkan para pegawai memiliki motivasi untuk menghidupi keluarga di rumah dan diri sendiri. Yang terakhir ditutupi kesimpulan yaitu setiap orang yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini termasuk pemimpin dan pegawainya pasti pernah mengalami stres dan motivasi dalam menjalankan pekerjaannya. Stres dan motivasi dilatar belakangi oleh keadaan atau kepentingan setiap individu. Rata-rata yang menjadi faktor atau penyebab utama stres di kalangan UMKM adalah faktor ekonomi dan keluarga. Banyak juga yang menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pemicu semangat dalam menjalankan kegiatan UMKM tersebut. Hal tersebut tidaklah asing bagi setiap orang karena ekonomi dan keluarga adalah aspek sangat penting bagi setiap individu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.